Panglima Kekaisaran. Liu Chen menanyakan nama bekas pemimpin pembunuh itu. Nama hamba adalah Ang Xiong. Tuan Muda Ang Xiong menjawab. Baiklah Paman Ang, kamu yang akan mengatur mereka dan kamu boleh berkultivasi di ruangan ini. Di ruangan ini 1 hari di luar sama artinya 1 bulan di dalam, dan aku harap Paman dan yang lainnya dapat bergantian menggunakan ruangan ini. Liu Chen menjelaskan. Dia telah mengganti formasi waktunya menjadi 1 hari di luar sama dengan 1 bulan di dalam ruangan. Hal ini sengaja dia buat agar mereka dapat secepatnya naik ke ranah kekosongan agung level 9 agar mereka dapat membantunya dalam pertempuran. Selama sebulan Liu Chen dan Xi Enru berkultivasi di dalam ruang pengumpul energi spiritual yang artinya di luar 1 hari. Liu Chen telah menaikkan ranahnya menjadi kekosongan level 8. Dia yakin dapat mengalahkan kekosongan agung level 5, sedangkan Xi Enru sudah memiliki ranah kekosongan agung level 4. Liu Chen berencana untuk menaikkan levelnya lagi, tapi tiba-tiba Liu Chen merasakan jiwanya bergetar. Yang artinya formasi pelindung yang dibuatkannya di rumah orang tuanya diserang. Dia mengetahuinya karena sewaktu membuat formasi pelindung dia juga meninggalkan esensi jiwanya di formasi tersebut, agar apabila formasi diserang dia mengetahuinya. Gawat, rumah keluargaku diserang orang. Liu Chen berkata cemas. Lalu Liu Chen keluar dari cincin artefak bersama Saeong, dia memesan kepada Xinru agar terus berkultivasi. Saeong, kembali ke rumah orang tuaku sekarang. Liu Chen berkata cemas dan terburu-buru. Saeong lalu merubah wujudnya sebesar gajah dan Liu Chen langsung melompat ke punggung Saeong. Wush! Hanya tempo 2 hari setengah mereka sampai di kediaman orang tua Liu Chen. Di kediaman orang tua Liu Chen di tepi hutan Suhuang. Bebum! Terdengar suara-suara dentuman selama 3 hari. Beberapa praktisi ranah kekosongan agung level 6-8 sedang memborbardir formasi pelindung yang melindungi rumah keluarga Liu. Sudah terlihat beberapa retakan yang membuat para praktisi bertambah semangat. Mereka berasal dari Kekaisaran Ongte. Bahkan terlihat pakaian kebesaran seorang panglima di atas langit yang terus memberi perintah. Sedangkan di dalam kubah pelindung kakek Liu Chen terlihat pucat karena terus-menerus mengisi energi di pusat formasi pelindung. Sedangkan sekarang ranah kakek Liu Chen adalah kekosongan agung level 6. Sedangkan ayah Liu Chen yang masih belum dapat menaikkan ranahnya karena cacat dentiannya masih memiliki ranah sejati level 5. Ayah Liu Chen belum dapat memakan apel emas yang diberikan Liu Chen karena biarpun dia memakan apel emas itu tidak dapat menyembuhkan dantiannya yang cacat. Dia harus meminum pil penjaring langit untuk menyembuhkan dantiannya. Di atas langit keluarga Liu 3 hari yang lalu seorang panglima perang dari kekaisaran beserta pasukan kekaisaran datang untuk menangkap keluarga Liu. Kakek Liu Pai yang tidak menerima perintah itu langsung mengaktifkan formasi pelindung yang dibuat Liu Chen dengan menyalurkan energi spiritualnya ke dalam pusat formasi. Hal ini membuat panglima perang kerajaan Ongte menjadi marah. Lalu memerintahkan para bawahannya untuk menghancurkan formasi keluarga Liu. Tetapi setelah menyerang selama 2 hari dengan menggunakan berbagai senjata yang mereka miliki, formasi pelindung itu belum juga hancur, sehingga membuat panglima kaget. Lalu memerintahkan bawahannya dan dirinya menggabungkan energi spiritual mereka untuk menghancurkan formasi itu. Kakek Liu Chen yang terus mengalirkan energi spiritualnya di pusat formasi menjadi pucat. Formasi pelindung itu memerlukan energi dari Liu Pai untuk mempertahankan bentuk dan pertahanan, sehingga ketika diserang, Liu Pai juga terkena dampak dari energi serangan musuh. Karena serangan gabungan musuh menyebabkan Liu Pai memuntahkan darah dari mulutnya dan formasi pun terlihat ada retakan besar yang membuat para penyerang bertambah semangat. Lalu mereka menggabungkan kembali kekuatan energi spiritual mereka yang membentuk sebuah pedang bercahaya raksasa sepanjang ratusan meter dan lebar puluhan meter untuk menghantam formasi. Sedangkan para penduduk di desa tersebut semua bersembunyi di tepi hutan Suhuang untuk menghindar energi tajam pembunuh yang berhamburan di sekeliling rumah keluarga Liu. Pada saat cahaya pedang raksasa hampir menghancurkan formasi terlihat sebuah bola cahaya yang bahkan jauh lebih besar dari cahaya pedang gabungan panglima perang kekaisaran berbenturan di langit rumah keluarga Liu. Detuhuar. Suara dentuman bagaikan ledakan dari bom atom pun menggelegar memekakkan telinga. Areal berdiameter beberapa kilometer hancur berantakan, batu pepohonan dan abu langsung berhamburan menutup pusat benturan kedua kekuatan mengerikan tersebut. Yang menyebabkan panglima dan bawahannya terpental sejauh 2 kilometer dan mereka semua memuntahkan darah kental. Sedangkan bawahan panglima yang memiliki ranah di bawah kekosongan agung langsung menjadi kabut darah. Sebelum terjadinya benturan Liu Chen telah menggunakan teleportasi untuk masuk ke dalam inti formasi dan menambahkan energi spiritualnya untuk memperbaiki formasi yang retak. Hingga ketika terjadi benturan Liu Chen dan kakeknya dapat bertahan dari efek benturan 2 kekuatan raksasa. Energi spiritual yang menghadang serangan gabungan panglima tersebut adalah energi spiritual Saeong yang langsung menembakkan energinya. Beberapa saat setelah debu menghilang sejauh 2 kilometer lebih dari pusat benturan terlihat puluhan tubuh tergeletak dan banyak tumpukan daging yang hancur. Sialan. Emosi panglima dan berusaha berdiri, pakaian kebesaran yang dipakainya sudah hancur di beberapa bagian.
Banyak noda darah di sekujur tubuh Panglima Kekaisaran. Siapa yang menghalangi Kekaisaran menghukum keluarga Liu? Panglima itu membentak kasar dan menatap tajam dan mencari sosok yang menghalangi niat mereka. Saiyong tidak memperlihatkan sosoknya karena Liu Qian langsung menyembunyikannya ke dalam cincin. Akulah yang menghadang kalian. Aku bernama Liu Qian. Kalian benar-benar cari mati dengan menyerang keluarga Liuku. Liu Qian berkata sangat dingin dengan tatapan tajam membunuh, dia masih bisa memaafkan musuh yang menyerangnya. Tetapi untuk musuh yang menyerang keluarganya dia tidak akan segan dan tanpa ampun. Lalu tanpa basa-basi lagi Liu Qian menggunakan jurus tapak naganya. Terlihat dari langit sebuah cahaya raksasa berwarna emas dengan bentuk kepalan tangan bersisik dan aura pekat membunuh menyerang sisa dari penyerang keluarga Liu. Panglima Kekaisaran sudah terluka parah, sedangkan para bawahannya masih pingsan maka memberikan perlawanan tanpa arti mereka menerima pukulan Liu Qian dengan telak. Boom! Tanpa pandang bulu Liu Qian langsung menghabisi Panglima dan bawahannya hingga menjadikan mereka kabut darah, hal ini membuat kakek dan ayahnya terkejut. Bagaimanapun itu adalah Panglima tertinggi Kekaisaran Ongte. Qiener, kenapa kamu membunuh seorang Panglima? Ini gawat. Kakek yakin Kaisar akan menurunkan ribuan pasukan untuk membunuh kita. Kakek Liu Qian terlihat gelisah. Kakek tidak usah khawatir, bahkan bila Kaisar ingin mencoba menghancurkan kita, aku ragu Kaisar sanggup melakukannya. Liu Qian berkata dingin. Kakek, ayah dan ibu beserta pelayan ikutlah ke dunia independen Qiener, kalian dapat meningkatkan kekuatan kalian dengan cepat di sana. Liu Qian berencana membawa semua keluarganya ke dalam cincin artefaknya karena dia khawatir keluarganya menjadi incaran pembunuh. Apa, kamu memiliki dunia independen? Kakek Liu Qian berkata bersamaan. Ya, ayah, kakek, kalian semua akan aku bawa ke dalam dunia independen untuk berlatih menjadi yang terkuat di dunia Qingshuan Tengah ini dan bahkan akan melebihinya. Liu Qian berkata serius. Setelah berpikir beberapa saat akhirnya mereka pun setuju untuk masuk ke dunia independen Liu Qian. Lalu semua keluarga dan pelayan keluarga Liu yang mau ikut dibawa dan apabila tidak mau juga ayah Liu Qian tidak memaksa, para pelayan keluarga Liu rata-rata memiliki ranah sejati level 5-9 setelah Liu Qian memberikan pil energi bumi kepada keluarganya dan keluarganya memberikan beberapa kepada pelayan sudah dianggap seperti keluarga sendiri. Lalu Liu Qian membungkus mereka semua dengan energi spiritualnya. Wusus! Semua keluarga Liu beserta pelayannya pun menghilang. Lalu Liu Qian mengeluarkan Lexi dan menunggangnya pergi ke arah pusat ibu kota kekaisaran. Liu Qian sengaja menunggang Lexi karena dia juga tidak terburu-buru setelah keluarganya masuki cincin artefak. Dua pria misterius. Di dalam dunia cincin artefak keluarga Liu Qian terkejut. Inikah dunia independen Qiener? Luar biasa, energi spiritual di sini puluhan kali lipat dari luar, pantesan Qiener menyarankan kita berlatih di sini. Kakek Liu Qian berkomentar. Lalu mereka melihat sebuah istana megah yang berdiri di tengah dunia ini, mereka mengaguminya tapi belum berani masuk. Lalu Saiyong yang berpenampilan seorang pemuda berusia 18 tahun dan menekan orangnya agar tidak menakuti keluarga Liu Qian menyapa mereka, dan sedikit membungkuk, bagaimanapun mereka adalah keluarga tuan mudanya. Tuan besar, nyonya dan tuan tua, saya adalah saudara dari tuan muda Liu Qian, mari masuk ke dalam, di dalam pilih saja mana kamar yang tuan dan nyonya mau, sedangkan apabila mau berlatih kultivasi di belakang istana. Saiyong lalu membawa mereka dan menerangkan fungsi dan kegunaan dari semua ruang dan alat yang ada. Saiyong juga menunjukkan gudang senjata yang ratusan macam di dalam gudangnya, itu adalah senjata hasil rampok dan harta dari alam kuno yang didapat Liu Qian. Saiyong menawarkan keluarga Liu Qian untuk mengambil senjata yang ada. Lalu Liu Pai yang sangat bersemangat pun mulai melatih kultivasinya di dalam ruangan pengumpul energi spiritual. Sedangkan para pelayan diatur oleh Hang Xiong sebagai kepala pelayan. Saat ayah Liu Qian melihat kepala pelayan dia pun terkejut karena tidak dapat melihat ranahnya, lalu menanyakannya kepada kepala pelayan tersebut dengan penasaran tinggi. Kepala pelayan, siapakah namamu? Kok kamu bisa menjadi pelayan anakku? Oh, nama hamba Hang Xiong Tuan Besar, dahulu saya adalah musuh dari Tuan Muda Liu Qian, lalu kami 4 orang dikalahkan Tuan Muda Liu Qian dan berjanji menjadi pelayannya, begitulah Tuan Besar. Hang Xiong menjawab sopan. Oh, apakah ranahmu saudara Hang Xiong? Liu Hong masih sangat penasaran karena dia merasa kepala pelayan ini tidak biasa. Beberapa hari lalu waktu Tuan Muda mengalahkan kami saya masih di ranah kekosongan agung level 3, sekarang saya telah dapat meningkatkan level menjadi level 4, hal ini bisa terjadi karena kebaikan Tuan Muda Liu Qian. Hang Xiong menjawab sopan lalu memerintahkan anggotanya untuk menyediakan teh untuk Tuan Besarnya. Ayah Liu Qian sedikit bengong, dalam beberapa hari menaikkan level kekosongan agung, ini sungguh mengerikan. Biasanya kalau menaikkan level kekosongan agung praktisi berbakat sekalipun perlu setidaknya 3 bulan, itu juga dengan bantuan pil energi yang cukup mewah. Oh, Liu Hong hanya menjawab itu dan terdiam. Lalu Hang Xiong pun permisi dan meninggalkannya.
Qianru juga berkenalan dengan keluarga Liu Chen, mereka semua merasa aman di dalam dunia cincin ini. Sedangkan naga emas selalu di dalam tempat persembunyiannya yang sekarang menjadi tempat terlarang di dunia cincin. Di dunia luar, Liu Chen yang sedang duduk di atas punggung Lexi yang empuk melihat ke sekelilingnya, dengan kecepatan Lexi untuk menuju ke ibu kota kekaisaran membutuhkan waktu 2 bulan, mereka hari ini akan memasuki kota Pinglang, yaitu kota pertama yang Liu Chen kumpai selama berangkat menuju ibu kota kekaisaran. Lalu sekitar jam 3 sore, sampailah mereka di gerbang kota Pinglang. Setelah antri beberapa lamanya untuk memasuki kota sampai pada giliran Liu Chen, mereka diperiksa identitas dan membayar pajak masuk kota. Kota Pinglang bukan termasuk kota besar, dia termasuk kota menengah, banyak rumah bertingkat, restoran dan hotel bertebaran di jalanan, terlihat juga beberapa pengemis cilik. Rumah penduduk berbaris sepanjang jalan, di tepi jalan juga terlihat pedagang kaki lima yang menawarkan barangnya. Penampilan Liu Chen tidak terlalu mencolok, tapi Liu Chen merasakan adanya tatapan membunuh ketika memasuki kota Pinglang. Merasakan hal ini Liu Chen pun menggerutkan dahinya. Sepertinya sudah ada yang mengenalku. Ataukah perampok? Kalau perampok sepertinya tidak mungkin, penampilanku biasa saja. Jangan-jangan orang dari kekaisaran, atau dari organisasi pembunuh. Liu Chen bergumam dalam hati. Liu Chen mengabaikan aura pembunuh yang mengincarnya, lagi pula ada larangan berkelahi di dalam kota. Sesampainya di dalam kota, Liu Chen mencari restoran. Kota ini bukan termasuk kota besar, tapi di sini cukup ramai, kota yang cukup bagus hehehe. Liu Chen yang seumur hidupnya jarang masuk kota sedikit terkejut dengan keramaian kota ini. Dahulu sewaktu kecil dia hanya tahu kota Liu. Dibandingkan dengan kota Liu, sepertinya kota ini lebih ramai. Bagaimana kondisi kota Liu setelah kakek pergi hehehe? Sepertinya menurun. Liu Chen bergumam sendiri dan tersenyum mengingat kecerobohan klan Liu. Waktu itu bila bukan karena bujukan kakeknya mungkin klan Liu sudah rata dengan tanah, karena Liu Chen sudah berniat menyuruh Seong untuk menghancurkannya. Lalu Liu Chen melihat restoran yang cukup ramai dan mewah dengan tulisan di atasnya Restoran Langit. Wah, namanya cukup menarik restoran ini. Liu Chen pun masuk dan melihat ke dalam, lalu seorang pelayan mendatangi Liu Chen. Tuan muda silahkan masuk. Lalu pelayan itu membawa Liu Chen duduk di sudut ruangan restoran itu yang membuat Liu Chen dapat melihat ke segala penjuru. Tuan muda mau makan apa? Tersedia sirip ikan paus langit, daging burung hong goreng dan bla bla. Sampai membuat Liu Chen bengong, karena nama menunya terlalu mewah seperti nama makanan kaisar langit. Lalu Liu Chen memesan, saya memesan hidangan paling enak yang ada di restoran ini dan teh wangi udah itu aja. Liu Chen duduk dengan santai dan dengan sudut matanya melihat ke sekitarnya sambil menunggu pesanannya datang. Beberapa saat setelah Liu Chen masuk, masuklah 2 orang setengah baya yang memiliki aura yang menekan orang-orang yang duduk dekat kedua orang tersebut. Kedua orang ini memakai pakaian berwarna hitam ketat dengan mata yang kejam, membuat beberapa pelanggan menjadi gelisah. Lalu kedua orang ini melihat ke sekeliling ruangan restoran lalu berhenti setelah melihat Liu Chen dan mengikuti pelayan restoran yang membawa mereka ke tempat meja yang kosong. Mereka berdua hanya diam dengan ekspresi wajah dingin, ketika pelayan bertanya makanan mereka hanya berkata, bawakan saja arah terbaik di restoran ini dengan tatapan mata yang dingin memandang pelayan tersebut yang membuat pelayan tersebut menggigil ketakutan lalu langsung ngibrit ke belakang mengambil pesanan mereka. Liu Chen tahu bahwa kedua orang ini selalu memperhatikannya, tapi Liu Chen cuek saja, beberapa saat kemudian pesanan Liu Chen tiba. Tanpa melihat kanan dan kiri menegur orang, Liu Chen langsung menyantap makanannya. 1 jam kemudian Liu Chen sudah menghabiskan semua hidangan yang disajikan di mejanya dia makan dengan gembul, itu karena Liu Chen belum pernah memakan makanan seenak di restoran ini. Pembaca harap maklum, anak ini hanya tahu restoran di kota Liu dan kota dekat hutan Suhuang yang boleh dibilang kota kecil bila dibandingkan dengan kota yang sekarang dia singgahi hingga membuat Liu Chen tampak kemaru. Lalu Liu Chen memanggil pelayan dan membayar dan bertanya tentang hotel, ternyata di atas restoran ini ada hotelnya, Liu Chen sekalian check-in. Liu Chen tidak takut tempatnya menginap diketahui oleh kedua orang tadi, dia hanya berpikir asalkan mereka tidak memulai provokasi maka dia membiarkan tapi apabila mereka memulai, maka Liu Chen tidak keberatan untuk membunuh mereka berdua meskipun Liu Chen tahu bahwa kedua orang ini memiliki ranah kekosongan agung. Bagi Liu Chen sekarang ranah kekosongan agung sudah tidak semenakutkan beberapa minggu yang lalu. Setelah memasuki kamar hotel dia membersihkan diri lalu masuk ke dalam cincin, di dalam kamar Liu Chen tidak ada siapapun lagi yang ada hanya setitik debu. Liu Chen menjumpai ibunya di dalam istana dan memeluk ibunya yang dibalas pelukan hangat seorang ibu. Sekarang kita di mana Ciener? Ibunya bertanya lembut dan bibirnya sedikit tersenyum memandang Liu Chen. Kita sekarang di kota Pinglang ibu, tepatnya di kamar hotel restoran langit. Liu Chen memberitahu ibunya dengan lembut. Lalu ibunya mengelus rambut Liu Chen dengan sepenuh kasih seorang ibu. Dan Liu Chen juga balas memeluk ibunya, memang kita harus harap maklum,
namanya saja bocah berumur 9 tahun. Memang tubuh Liu Qian yang seperti pemuda berumur 15 tahun, tapi pikirannya kalau sudah menyangkut kasih sayang seorang ibu langsung berubah menjadi anak-anak. Kakek Liu Pai. Liu Qian memeriksa taman tumbuhan spiritualnya. Lalu meriksa kolam yang berisikan rumput jiwa ilahi di sana, hanya belum berbuah tapi terlihat sudah mulai muncul kuncup bunga dari rumput tersebut. Lalu Liu Qian merubah formasi waktunya menjadi 2 tahun di dalam sama dengan 1 hari di dunia luar. Setelahnya Liu Qian ke sudut dunia cincin tersebut untuk berlatih seni bela diri naga sakti jurus kelima yaitu raungan naga ilahi. Liu Qian pun memasuki dunia independen dari Mutiara Inti Abadi untuk mempelajari seni bela diri raungan naga ilahi. Lalu Liu Qian tiba di dunia yang gelap, dia dengan sabar menunggu. Beberapa saat kemudian sebuah cahaya terbentuk lama semakin jelas membentuk sosok Liu Qian yang transparan. Lalu sosok tersebut mengalirkan energi spiritualnya dengan mengaktifkan 2 dantian yaitu yang di dada dan belakang perut. Udara tiba-tiba menjadi kacau ketika energi dikerahkan secara maksimal, lalu sosok tersebut melompat dengan kecepatan cahaya ke atas langit dan kembali mengaktifkan dantian utama yaitu dantian sedikit di bawah perut yang dialirkan di sekitar leher. Lalu terbentuklah sebuah bayangan kepala naga raksasa bercahaya, dengan tanduk dan lidah yang menjulur serta memamerkan kedua taringnya menuju ke bumi, lalu mengeluarkan raungan yang mengarah ke bumi. Sesaat kemudian terdengarlah raungan yang sangat-sangat kuat hingga di dunia independen Mutiara Inti Abadi bergetar. Bobuom! Bagaikan angin tornado, efek dari raungan naga tersebut menghantam bumi. Debu dan pasir pun menutupi areal sekitarnya. Beberapa saat kemudian terlihat tempat yang terkena serangan raungan tersebut. Beberapa saat setelah debu menghilang terlihat pusat serangan raungan naga ilahi hanya membentuk lubang seperti lubang sumur tapi memiliki kedalaman beberapa kilometer. Liu Qian meleletkan lidahnya. Efek dari serangan raungan naga tidak menyebar tetapi dia terpusat dan memadat. Ini sebenarnya lebih mengerikan dari pukulan naga sakti dan cakar naga kuning yang serangannya menyebar. Hingga mengakibatkan energi serangan banyak terbuang. Efek serangan dari raungan naga hampir sama dengan tembakan dari mata ilahi naga langit. Liu Qian pun mencoba melatih ilmu ini sampai beberapa hari, setelah berhasil dia lalu keluar dari dunia Mutiara Inti Abadi. Dan langsung tiba di istananya untuk membersihkan diri. Lalu langsung keluar dan muncul di kamar penginapan. Dia berencana pergi melanjutkan perjalanannya. Dia pun keluar penginapan melanjutkan keluar melalui gerbang timur. Pusat kekaisaran adalah di timur sedangkan 4 sekte di sebelah barat berdekatan dengan perbatasan pusat dunia Qingshuan yang juga menjadi perbatasan 4 kekaisaran. Liu Qian pun terus berjalan keluar dari kota Pinglang menuju ke kota Sangsu. Jarak dari kota Pinglang ke kota Sangsu adalah 1 bulan perjalanan praktisi ranah sejati. Liu Qian tidak terburu-buru menyelesaikan permasalahannya dengan organisasi pembunuh berdarah dingin, dia ingin jalan sambil berlatih. Liu Qian tahu sekarang ranah Qianru telah mencapai kekosongan agung level 5 dan terus berkultivasi. Tiba-tiba persepsi yang ditebar Liu Qian pun merasakan pergerakan 2 orang. Mau apakah kedua pria misterius itu? Kalau dia mau menjadi mayat sepertinya aku gak keberatan kok. Liu Qian bergumam sendiri. Ataukah Qianru mau merenggangkan ototnya, coba kutanya. Liu Qian memasuki cincin menggunakan persepsi jiwanya dan bertanya kepada Qianru yang langsung disetujunya. Tapi Liu Qian menyuruhnya untuk menunggu tapi bersiap-siap dahulu. Setelah berjalan hampir seharian dan sampai di tepi hutan yang akan dilalui Liu Qian, lalu Liu Qian pun membentak. Apakah kalian tidak capek mengikutiku beberapa hari ini? Kalau mau minta sedekah, aku tidak memilikinya. Beberapa saat kemudian 2 orang pria berpakaian hitam tanpa tutup kepala dengan aura mendominasi dan kejam pun muncul di belakang Liu Qian yang berjarak 30 meteran. Sepertinya kamu lumayan bocah. Siapakah namamu bocah? Salah satu pria itu bertanya dengan suara datar dan dingin. Liu Qian menjawab kalem. Aku bernama Liu Qian, dan masih murid Sekte Naga Emas, dan siapakah Anda berdua? Tidak apa-apalah, memberitahu sedikit kepada calon mayat agar rohmu tidak penasaran. Dengarlah, kami adalah 2 orang pelindung kekaisaran yang datang untuk membunuhmu atas perintah Yang Mulia Kaisar Ongte. Lalu mengapa kalian menunggu sampai sekarang pun belum bergerak kalau tidak kupanggil? Liu Qian bertanya tetap kalem dan sedikit terlihat senyum tersungging di bibirnya. Kami hanya tidak ingin berbuat keributan di kota Pinglang, dan sekarang matilah dengan patuh. Lalu lonjakan energi di sekitar kedua pria itu membuat area di sekitarnya menjadi kacau. Liu Qian tetap tenang, lalu mengeluarkan Qianru. Kekosongan level 4 dan 3. Qianru berkata sambil menjelatkan bibirnya, lalu mengumpulkan ki di sekitar tubuhnya dan melompat ke langit lalu membentuk cahaya pedang raksasa yang mengeluarkan aura mencekam dan kacau. Nggugun. Kedua pria terkejut ketika melihat Qianru karena mereka tidak dapat melihat levelnya itu. Karena mereka merasa sosok yang baru datang lebih kuat dari mereka, maka mereka lalu menggabungkan energi spiritual mereka. Dan membentuk kubah raksasa untuk menahan sabetan pedang cahaya Qianru. Blarer!
Ledakan keras mengguncang area sejauh beberapa kilometer. Debu dan pasir pun bertaburan menutupi pusat benturan kedua energi tersebut. Beberapa waktu berlalu debu yang menutupi pusat pertempuran pun menghilang tersapu angin, dan terlihat dua pria tersebut sudah kompang-kempeng pakaian mereka, rambut mereka juga sudah kusut. Tapi mereka tidak terlihat terluka, mereka hanya terkena efek dari benturan energi. Qianru juga tidak terluka sedikit pun. Pakaiannya juga masih bersih dan rapi. Dia memandangi kedua pria tersebut dengan dingin. Kalian mencari kematian dengan menghadang jalan adikku. Qianru berkata dingin. Qianru juga mendengar pembicaraan mereka dari dalam cincin, sehingga dia mengetahui mereka dari kekaisaran. Lalu Yu Chen juga bertanya kepada kakeknya untuk bertarung, dan langsung diiyakan kakeknya yang sekarang memiliki ranah kekosongan agung level 7 setelah berkultivasi di ruang pengumpul energi spiritual. Tiba-tiba kakek Liu Chen yaitu kakek Liu Pei muncul dari udara kosong dekat dengan ren pertempuran. Orangnya sangat kuat dan tirani bagi kedua pria tersebut yang menyebabkan kedua pria itu tertegun dan wajah mereka menjadi pucat pasi seakan-akan darah mereka menghilang dari tubuhnya. Dari mana pria tua itu muncul? Musuh ataukah teman? Salah satu pria tersebut berbisik. Hehehe, sudah lama tidak olahraga menggerakkan badan. Hei kalian dua cecunguk yang menghadang cucuku. Kalian akan kujadikan santapan peliharaanku. Lalu sekonyong-konyong udara kosong bergetar ketika Liu Pai menyalurkan energi spiritualnya. Angin dingin berputar kuat yang berpusat di tubuh Liu Pai. Dan dari tubuh Liu Pai memancarkan cahaya ke langit dan membentuk tongkat raksasa berwarna emas yang langsung diarahkan kepada dua pria tersebut. Melihat tongkat raksasa yang bahkan lebih tirani menghantam mereka. Lalu mereka pun menggabungkan energi spiritual mereka membentuk sebuah kubah transparan untuk menahan gempuran tongkat sakti milik kakek Liu Chen. Duhua ararar, buhat. Terdengar dentuman suara benturan energi yang langsung memecahkan kubah pelindung buatan kedua pria tersebut dan cahaya berbentuk tongkat masih terus melaju dan menghantam keduanya. Debu pun menutupi pusat pertarungan, terlihat dua orang terpental jauh hingga menabrak beberapa pohon besar. Liu Chen dengan sigap langsung memasukkan mereka ke dalam cincin untuk kemudian diinterogasi. Wah, kakak makin hebat, hahaha. Liu Chen memuji kakeknya yang membuat kakeknya bahagia. Ini kan juga berkat kamu, hehehe. Kakek sudah lebih 10 tahun macet di level 5 kekosongan agung, berkat kamu kakek bisa naik level, hehehe. Terima kasih cucu kakek. Liu Pai sedikit emosional ketika menjawab. Sedangkan Qianru langsung mendekati kakek Liu Pai dan menangkupkan tangannya di depan dada. Selamat kek sudah menaikkan levelnya sampai level 7, hehehe. Qianru kamu ini sepertinya mau menggoda kakek ya. Umurmu masih belum genap 20 tahun tapi kita hanya beda satu level. Kakek Liu Pai tersenyum kecut, dan Qianru hanya garuk-garuk kepala sambil tersenyum masam. Ayo kita masuk ke cincin. Lalu, wush. Ketiganya menghilang bersamaan masuk ke dalam cincin. Klan Lu. Di dalam dunia cincin Sayong sedang menginterogasi kedua pria itu. Tapi mereka berdua berkeras tidak mau menjawab apapun pertanyaan dari kedua pria tersebut. Kalau bukan karena Tuan Muda melarangku untuk membunuh kalian, sekarang juga kutelan kalian hidup-hidup. Sayong merasa jengkel karena mereka keras kepala. Beberapa saat datanglah naga emas di samping Sayong. Penampilan naga emas yang bermartabat dan berwibawa dengan pakaian berwarna keemasan dan aura dominan menatap tajam kedua pria itu. Apakah kalian ingin aku menelusuri informasinya dari kepala kalian? Dengan suara dingin dan datar naga emas berkata kepada kedua pria tersebut. Hal ini membuat kedua pria itu bergetar, wajah mereka langsung memucat. Mereka mengerti apabila sosok bermartabat dan agung itu memaksa membaca informasi dari kepala mereka. Itu akan membuat mereka berdua menjadi manusia tidak berguna. Tuan, bagaimanapun bila kami memberitahu informasi kepada Tuan, kami juga akan dibunuh oleh orang yang mengirim kami. Salah seorang pria tersebut berkata gagap. Bila kalian menjawab dengan jujur, tidak ada kekuatan di dunia Qingshuan ini yang sanggup menyakiti kalian, aku menjaminnya. Kata naga emas dingin. Tetapi kalian harus bersedia menjadi pelayan pemilik dunia ini, kalau kalian setuju katakan sekarang, bila tidak bersiaplah untuk mati dengan informasi yang akan aku baca dari kepala kalian. Naga emas berkata lagi. Kedua pria yang kondisinya sangat memprihatinkan pun terdiam beberapa saat dan saling memandang. Lalu setelah bertatapan dan mendapatkan kesepakatan salah satu pria yang berusia pertengahan abad lalu bercerita mewakili keduanya. Tuan, kami adalah dua orang pelindung kekaisaran. Kami diutus oleh Kaisar Ongte untuk membunuh Tuan Muda Liu Xian dan Tuan Muda Qianru. Kaisar memberi perintah juga atas desakan beberapa klan. Termasuk klan yang paling ngotot untuk memusnahkan mereka dan keluarganya adalah klan Liu. Dasar klan lemah, bahkan Kaisar lemah itu juga mau mendengar desakan para klan lemah. Hei singa kecil kamu sudah mendengarnya.
Laporkan pada tuanmu dan ambil tindakan penghapusan kekaisaran lemah ini. Naga emas berkata sedikit emosi mendengar klan Liu ikutan untuk membunuh Liu Chen dan Qianru. Naga emas sekarang sepertinya sudah menerima Liu Chen di dalam hatinya. Sehingga melihat kejadian ini membuat dia jengkel. Tapi naga emas juga tidak ingin terlihat kalau dia menerima Liu Chen sebagai tuannya yang baru. Baiklah, sepertinya memang harus diberi pelajaran menyakitkan kepada kekaisaran dan klan. Saiyong berkata geram. Beberapa saat setelah menginterogasi kedua orang yang ditangkap itu, naga emas lalu pergi ke tempat persembunyiannya. Beberapa saat kemudian muncullah Qianru, Li Liu Chen dan kakaknya di hadapan kedua pria itu dan Saiyong. Hal ini membuat Saiyong senang dan lalu melaporkan informasi yang telah didengarnya kepada mereka bertiga. Sedangkan kedua pria itu masih terduduk di tanah dan menundukkan kepala. Liu Chen menatap keduanya tanpa ekspresi sedangkan kakeknya sedikit emosi. Kurang ajar. Klan Liu juga ikutan mendesak kekaisaran untuk membunuh cucuku. Apakah mereka belum puas setelah kuberikan kedudukan patriark kepada mereka? Liu Xian lalu berkata kepada kedua orang tersebut. Kalian berdua apakah menerima apabila kalian kujadikan budakku? Bila kalian terima, maka kalian harus menerima segel budak yang kuberi, apabila tidak, nasib kalian kuberikan kepada Saiyong. Liu Chen berkata dingin. Hal ini membuat kedua pria itu menatap Saiyong dan Liu Chen bergantian. Lalu mereka sepakat menerima segel budak yang akan dibuat Liu Chen kepada mereka berdua. Baiklah tuan muda, kami setuju. Salah satu pria itu berkata mewakili. Lalu Liu Chen menanamkan segel budak melalui dahi mereka berdua dan memberikan pil penyembuh kepada keduanya. Lalu Liu Chen memanggil Lang Xiong untuk merawat keduanya dan memberikan tugas kepada mereka. Juga memberikan mereka izin untuk berkultivasi di ruang pengumpul energi spiritual. Liu Chen dan Qianru akhirnya keluar dari dunia cincin untuk melanjutkan perjalanan. Setelah berjalan selama 1 minggu, mereka juga beberapa kali bertemu anggota organisasi pembunuh yang menghadang mereka. Langsung dihabisi oleh Qianru dengan kejam dan dingin. Lalu Liu Chen yang penasaran dengan sikap Qianru lalu mengernyitkan dahi. Kaget dan heran lalu bertanya, "Kak, kenapa beberapa hari ini kakak terlihat muram dan kalau bertemu dengan para pembunuh itu, kakak langsung main bunuh tanpa bertanya?" Adik Qian, beberapa hari ini pikiranku tertuju pada keluargaku. Qianru menghela nafas panjang dan membuangnya. Kak, kalau boleh tanya di mana nakah keluarga kakak tinggal? Liu Chen bertanya penasaran. Beberapa hari lagi kita akan melewati hutan yang lumayan panjang, kita akan sampai di desa kecil Longni. Di sanalah desaku, aku sekarang malah sudah merasa gelisah karena memikirkan ibuku. Qianru menjawab. Berapa jauh lagikah dari sini kalau kita menggunakan seluruh tenaga kita, Kak? Qianru lalu menjawab sedikit lebih ceria dan matanya berbinar. Mungkin nanti sore kita akan sampai. Liu Chen yang merasa tidak tega melihat kegelisahan kakaknya Qianru lalu. Baiklah, Saiyong ayo keluar. Liu Chen mengeluarkan Saiyong yang akan digunakan sebagai tunggangnya bersama Qianru agar mempersingkat perjalanan. Saiyong lalu tidak berlama-lama langsung tancap gas. Hanya beberapa jam mereka hampir mencapai desa Longni. Tinggal beberapa kilometer lagi Liu Chen memasukkan Saiyong kembali ke dalam cincin. Liu Chen dan Qianru lalu berlari memasuki desa Longni yang lumayan ramai, bahkan lebih ramai dibandingkan dengan desa tempat tinggal Liu Chen. Saat itu di desa terlihat ada pertempuran, hal ini membuat Qianru dan Liu Chen mempercepat larinya. Ibu Qianru adalah seorang praktisi Rahan Pertapa Agung level 7 dan kakak Qianru atau ayah dari ibu Qianru adalah seorang praktisi Rana Kekosongan level 8. Mereka berdua tinggal di desa ini untuk menghindari sesuatu masalah setelah kematian ayah Qianru yang dibunuh orang tak dikenal. Asal dari ayah dan ibu Qianru sebenarnya tidak biasa, mereka bukan dari Kekaisaran Ongte. Mereka melarikan diri sampai di desa ini untuk menghindari masalah besar yang tidak dapat mereka atasi. Mereka telah tinggal di desa ini semenjak Qianru berumur 2 tahun yang ikut melarikan diri digendong oleh kakeknya. Tetapi saat ini mereka malah menghadapi masalah yang timbul akibat perbuatan Qianru dan Liu Chen. Beberapa praktisi dari klan Lu mendatangi mereka untuk meminta pertanggungjawaban atas perbuatan Qianru. Klan Lu adalah klan kelas pertengahan. Mereka mengirim pasukan elit klan untuk menangkap keluarga Qianru setelah beberapa lamanya mereka menyelidiki Liu Chen lalu karena keluarga Liu Chen sudah pindah dan tidak diketahui alamat barunya mereka mengganti sasaran yaitu keluarga Qianru. Praktisi elit klan Lu adalah para praktisi Rana Kekosongan level 1 sebagai pemimpinnya dan 10 orang Rana Pertapa Agung level 7 dan 8. Ketika siang ini mereka sampai di kediaman keluarga Xian dan akan menangkap ibu dan kakek Qianru membuat keduanya yang bukan masyarakat biasa pun melawan. Kakek Qianru selalu bertempur sambil melindungi ibu Qianru yang merupakan anaknya. Mereka berdua telah menderita luka-luka di sekujur tubuh mereka. Sebenarnya dengan ranah kakek Qianru pasukan elit klan Lu tidak mungkin dapat melukainya. Tapi karena pasukan ini sangat licik yang selalu mengincar ibu Qianru yang jauh lebih lemah.
Hal ini menyebabkan kakek Qianru tidak dapat sepenuhnya mengeluarkan ilmunya, sampai beberapa jam mereka melakukan pertempuran pasukan elit klan Lu yang tadinya berjumlah 11 orang termasuk pemimpinnya sekarang tinggal 8 orang. Saat ini masing-masing dari kedua kubu sedang sama-sama menjaga jarak sambil mengumpulkan energi, sedangkan Ibu Qianru sudah banyak menerima sabetan pedang dan pukulan tampak lemah dan berwajah pucat. Namun tiba-tiba terdengar roman ganas dengan aura tirani yang dikeluarkan sesosok pemuda berumur 19 tahun yang langsung mengerahkan jurus pedang raksasa keluarga Qian. Sebuah cahaya berbentuk pedang raksasa dengan aura kejam dan mendominasi langsung menyerang para pasukan elit klan Lu. Mugun, wush. Sabetan milintang dari cahaya berbentuk pengah itu langsung membuat tubuh semua pasukan klan Lu terbelah menjadi dua. Tubuh mereka putus di pinggangnya, tanpa sempat melawan, karena sabetan cahaya berbentuk pedang sangat cepat dan kejam. Beberapa saat kemudian para penyerang berjatuhan, dan terlihat Qianru menghadap ibu dan kakaknya lalu berlutut. Kakek, ibu maafkan Ruer terlambat datang. Sekarang kalian sudah aman. Qianru mengeluarkan 2 butir pil penyembuh kelas 2 kepada mereka yang langsung ditelan keduanya. Gedung lelang. Setelah kakek dan ibunya Qianru membaik keadaannya, mereka berdua menatapnya dengan kerinduan dan kekaguman. Lalu ibunya dengan meneteskan air matanya memeluk Qianru. Liu Qian yang datang bersama Qianru hanya menatap sendu mereka bertiga yang saling peluk. Hehehe, padahal aku tiap hari juga bisa berjumpa ayah dan ibu, tapi melihat mereka kok jadi rindu dipeluk ibu ya. Liu Qian bergumam di benaknya, ingin rasanya dia masuk ke dalam cincin dan memeluk ibunya, tatapan matanya penuh kehangatan kepada mereka bertiga. Lalu Qianru mengenalkan Liu Qian kepada kakak dan ibu Qianru. Ibu, kakek, perkenalkan ini adik angkatku namanya Liu Qian, dialah yang menyelamatkan aku beberapa kali, kalau tidak ada adik Liu Qian ini mungkin aku juga tidak memiliki kekuatan seperti sekarang. Kakek dan ibu Qianru lalu menatap Liu Qian dan sedikit mengangguk dan tersenyum lalu berkata tulus dan ramah. Nak Liu Qian, terima kasih atas pertolonganmu kepada Qianru. Lalu kakek Qianru yang memandang Liu Qian dengan kagum lalu berkata, Nak, terima kasih, kalau kulihat umur tulangmu, sepertinya kamu belum berumur 10 tahun, tapi ranahmu sudah di kekosongan tahap 8. Wow, bakat yang menentang surga. Lalu Liu Qian menangkupkan tangannya di depan dada dan menjawab, Ah, kakek ini hanya sedikit keberuntunganku saja kok, lagi pula Kak Qianru juga selalu menjagaku. Bibi tidak perlu berterima kasih kepadaku. Kak Qianru terlalu melebihkan cerita saja, hehehe. Liu Qian juga menjawab ibunya Qianru dengan ramah dan tulus. Lalu Qianru menatap Liu Qian seperti mengharapkan sesuatu. Liu Qian mengerti dengan tatapan Qianru yang lalu dibalas sedikit anggukan kepala Liu Qian. Lalu Qianru berkata kepada keduanya. Ibu, kakak, maukah kalian ikut dengan kami di dunia adikku ini? Kita pindah ke dunia independen, adik Qian lebih aman dan kalian dapat berkultivasi di sana. Ibu dan kakak Qianru terkejut. Dunia independen adalah dunia yang dirahasiakan oleh pemiliknya. Apabila hal ini diketahui oleh orang serakah pasti akan berbahaya, dan mereka juga menyadari bahwa apabila Qianru mengetahui bahwa Liu Qian memiliki dunia independen itu artinya Liu Qian sangat tulus memperlakukan Qianru sebagai kakaknya. Hal ini membuat keduanya merasa terharu dan langsung mengiyakan kemauan Qianru. Liu Qian lalu memasukkan mereka ke dalam cincinnya bersama Qianru agar Qianru bisa mengatur keduanya di dalam cincin untuk membuat keduanya tidak canggung bertemu orang-orang di dalam dunia cincin artefak. Lalu Liu Qian pun kembali mengeluarkan leksi dan menungganginya menuju ke timur dengan santai. Terkadang kalau Liu Qian bosan dia akan menyuruh kepala pelayan Yang Xiong untuk melanjutkan perjalanan menuju ke markas bekas tempatnya bernaung. Sedangkan Liu Qian masuk ke cincin dan cincin lalu berubah menjadi setitik debu yang lengket di bahu Yang Xiong. Di dunia cincin Liu Qian terus berlatih dan meningkatkan bela dirinya. Dia ingin meningkatkan ranahnya sampai melebihi batas dari dunia Qingshuan tengah dan atas. Liu Qian terobsesi dengan cerita hewan legendarisnya dan cerita dari Saner Chow. Dia ingin menjelajah alam semesta ini, bagaimanapun dia sudah memiliki modal di dalam cincin artefaknya menuju puncak dari alam semesta, dalam 1 tahun di dalam ruang pengumpul energi spiritual. Liu Qian telah mencapai ranah kekosongan level 9 dan dia sedang berusaha untuk menjebol 3 dinding pembatas menuju kekosongan agung yang tebal di dalam ketiga dantiannya. Sesekali Liu Qian juga keluar karena ingin menguji seni bela dirinya dengan para pembunuh yang dikirim oleh kekaisaran maupun oleh organisasi pembunuh berdarah dingin. Dalam perjalanan mereka, selama sebulan Liu Qian dan Qianru telah membantai puluhan praktisi pembunuh dan dari kekaisaran. Sehari lagi mereka akan mencapai kota besar Chu yang merupakan kota yang diapit 2 sekte yaitu Sekte Matahari Kembar dan Sekte Phoenix Api. Liu Qian dan Qianru mempersiapkan diri untuk pertempuran besar, karena di kota besar Chu pasti banyak praktisi dari kedua sekte yang datang. Bagaimanapun nama Liu Qian dan Qianru sudah sangat terkenal di Kekaisaran Ongtei karena perbuatan mereka di alam kuno, bahkan di ibu kota kekaisaran ada terpampang gambar wajah mereka berdua yang menjadi buronan. Kekaisaran sudah melakukan penyelidikan bahwa Liu Qian dan Qianru melakukan perjalanan menuju ke ibu kota kekaisaran Ongtei.
Keesokan harinya mereka telah melihat tembok kota dari kejauhan yang bagaikan seekor hewan buas iblis kuno sedang tertidur. Tembok kota yang menjulang setinggi beberapa kilometer yang tebal dan kokoh. Hal ini menunjukkan status kota Chu yang penting bagi kedua sekte yang mengapitnya. Kota ini bukan dalam kekuasaan dua sekte. Kota ini berdiri atas kekuatannya sendiri. Bahkan dua sekte pun tidak berani sembarangan memprovokasi Tuan Kota Chu yang merupakan praktisi ranah kekosongan agung level 8 dan memiliki beberapa leluhur yang kuat dengan ranah kekosongan agung level 9. Liu Chen dan Qianru dengan santai mengikuti antrian masuk ke dalam kota Chu tanpa rasa khawatir di wajah mereka, semanapun Qianru telah mencapai ranah kekosongan agung level 6, sedangkan Liu Chen ranah kekosongan level 9. Biarpun dengan ranahnya yang lebih rendah dari Qianru, Liu Chen memiliki kemampuan bertarung bahkan melebihi praktisi ranah kekosongan agung level 8, hal ini Qianru juga menyadarinya karena mereka sering berlatih bersama. Qianru merasakan kemampuan Liu Chen ketika berlatih dengannya. Liu Chen hanya menggunakan 70% tenaganya. Setelah antri beberapa waktu sampailah giliran mereka, di gerbang masuk kota terlihat komandan penjaganya memiliki ranah pertapa agung level 5. Hal ini menandakan memang kota Chu tidak biasa. Lalu mereka melalui pemeriksaan dan membayar pajak masuk kota. Lalu mereka pun masuk ke dalam kota yang sangat ramai dan padat. Liu Chen berencana mencari gedung lelang untuk menjual apel emas dan beberapa tetes susu bumi untuk menambah persediaan batu spiritual mereka. Lalu setelah beberapa jam mereka berjalan mencari gedung lelang, mereka pun mendatanginya. Liu Chen dan Qianru pun masuk ke dalam yang langsung didatangi seorang pelayan wanita muda dan cantik. Tuan muda berdua, adakah yang kalian cari? Saya Liu Chen siap membantu. Liu Chen lalu berkata secara perlahan. Ya, kami berniat menjual sesuatu. Bisakah kami bertemu manajer gedung ini untuk melakukan transaksi? Oh, bisakah saya mengetahui barang apa yang Tuan muda tawarkan agar saya bisa melapor kepada manajer? Pelayan tersebut ingin mengetahui barang yang akan dijual agar tidak kecele. Dengan barang murahan dia memanggil manajer. Hal ini akan membuatnya ditegur. Saya memiliki apel emas dan beberapa tetes susu bumi yang akan saya tawarkan. Liu Chen berkata hati-hati agar tidak memancing keserakahan orang-orang. Karena di dalam gedung itu juga menjual bermacam barang seperti senjata dan beberapa pil kelas tinggi. Maka banyak juga pelanggan gedung lelang ini. Oh, baik, mari ikuti saya dua tuan muda. Pelayan itu terlihat tertegun sejenak, lalu membawa keduanya naik ke lantai 3 untuk bertemu dengan manajer gedung pelelangan. Tok, tok, tok. Pintu ruangan manajer diketuk oleh pelayan bernama Lu Qin. Lalu dari dalam terdengar suara seorang wanita. Masuk. Lu Qin pun masuk dan menyuruh kedua anak muda itu menunggu di depan pintu. Dia pun melaporkan keinginan Liu Chen, dan dipersilahkan sang manajer gedung pelelangan lautan emas. Lalu ketiganya pun masuk, terlihat di dalam ruangan itu seorang wanita berusia 30-an yang elegan dengan tinggi 175 cm dan seksi, memiliki payudara besar dan montok dengan kedua kaki jenjang dengan balutan baju panjang berwarna merah cerah pun terpampang jelas. Melihat wanita cantik dan menggoda, Qianru sedikit terpana, sedangkan Liu Chen yang masih berumur 10 tahun hanya menatap santai. Selamat datang tuan muda berdua, perkenalkan saya Mushin, manajer gedung pelelangan lautan emas. Saya dengar bahwa tuan muda akan menawarkan apel emas dan beberapa tetes susu bumi, apakah benar? Wanita tersebut berkata dengan elegan dengan tatapan mata yang menggoda.